Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza, NIM saya 1818038. Kali ini saya ingin mempresentasikan UK2 APPL dengan dosen pengampu Pak Ali Tarmuji. Berikut ialah pertemuan 8, rancangan user interface. Berikut ialah rancangan user interface saya, yaitu halaman indeks. Halaman indeksnya seperti ini, terdapat daftar-daftar mobil, tarif harga, dan ada buton pesan mobil seperti itu. Next. Kemudian pada halaman login, user interface-nya seperti ini. Pada halaman registrasi seperti ini. Kemudian ini adalah halaman pilih mobil. Apabila yang tadi pada indeks ada buton pilih mobil diklik, maka akan mengarah ke ini, halaman pilih mobil ini. Terdapat foto mobil, informasi mobil, jenis mobil, dan warna mobil tersebut. Kemudian apabila diklik pesan, akan menuju ke halaman form pemesanan. Apabila form pemesanan diklik, akan menuju ke halaman melakukan pembayaran, unggah bukti pembayaran seperti itu. Nah, ini ialah pada halaman admin, halaman kelola data mobil. Kalau ini adalah halaman kelola data pelanggan. Ini ialah halaman kelola data supir. Ini ialah halaman kelola data pemesanan pada halaman admin. Yang ini agak sedikit berbeda karena di sini ada set sopir. Pada data pemesanan dapat mengatur sopir yang bertugas untuk pemesanan tersebut. Kemudian ini adalah pada halaman admin, terdapat halaman tambah data mobil untuk menambahkan data mobil tersebut ke dalam database. Kalau ini data pelanggan, kemudian ini data sopir, kemudian ini adalah data pemesanan. Nah, untuk pertemuan 9 dan pertemuan 10-nya ialah rancangan diagram kelas. Di sini terdapat beberapa kelas yaitu login, pelanggan, admin, sopir, pemesanan, dan mobil seperti itu. Pada kelas pelanggan, admin serta sopir memiliki relasi generalisasi yang dimana digunakan untuk menghubungkan antara kelas induknya yaitu admin, sopir, dan pelanggan kepada kelas turunan yaitu login. Kemudian kelas pelanggan dan kelas sopir memiliki relasi asosiasi berarah karena relasi antar kelas tersebut dengan makna kelas yang digunakan oleh kelas lain, yaitu ID pelanggan dan NIK sebagai primary key yang digunakan oleh kelas pemesanan sebagai foreign key. Kemudian kelas pelanggan memiliki relasi asosiasi terhadap kelas admin karena menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Kelas sopir memiliki relasi asosiasi terhadap kelas admin karena menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Kelas pemesanan memiliki relasi asosiasi terhadap kelas admin karena menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kelas mobil memiliki relasi asosiasi berarah karena relasi tersebut dengan kelas pemesanan digunakan oleh kelas pemesanan, yaitu plat mobil sebagai yang tadinya di kelas mobil sebagai primary key, kemudian di kelas pemesanan menjadi foreign key. Nah, ini ialah pertemuan 11 yaitu sequence diagram. Ini sequence diagram login. Alurnya seperti ini. Apabila aktor menekan tombol login, halaman login akan menampilkan halaman tersebut. Kemudian aktor menginputkan lagi username dan password. Kemudian halaman login mengirimkan inputan tersebut. Controller melakukan validasi terhadap database. Apabila error, database akan mengirimkan error. Controller juga akan mengirim error. Halaman login akan menampilkan pesan error. Nah, seperti itu. Apabila validasi berhasil, database akan mengirimkan validasi berhasil, kemudian controller akan mengirimkan pesan tersebut berhasil. Halaman login akan menampilkan pesan berhasil dan membawa kepada halaman awal seperti itu, sesuai dengan role-nya. Ya, ini adalah
sequence diagram pemesanan. Aktor atau pelanggan melakukan login terlebih dahulu, kemudian masuk menu daftar mobil, kemudian pilih dan melakukan input form pemesanan. Apabila sudah akan melakukan upload bukti pembayaran, kemudian akan menyimpan data pemesanan tersebut ke dalam database. Apabila sukses, akan menampilkan pesan sukses menyimpan data pemesanan kepada pelanggan. Kemudian ini adalah kelola data oleh admin. Sequence diagramnya yaitu masuk menu utama admin, dashboard admin. Kemudian pilih dan olah data sesuai dengan apa yang ingin diolah. Kemudian setelah selesai akan menyimpan ke dalam database. Kemudian database mengirimkan pesan kembali sukses menyimpan data. Kemudian pada form tersebut mengirimkan lagi kepada dashboard admin pesan sukses. Kemudian dashboard admin mengirimkan pesan sukses kepada admin seperti itu. Di sini ada 4 data olah, tapi prosesnya sama semua seperti itu. Kemudian ini adalah sequence diagram sopir. Sopir melakukan login terlebih dahulu, kemudian masuk menu daftar pemesanan, melihat pemesanan yang dipilih, yang sesuai dengan NIK sopir tersebut. Kemudian apabila sudah, akan melakukan update status pemesanan 1, yaitu pengantaran. Kemudian update status 1 mengirimkan database ke dalam database. Kemudian database melakukan update. Apabila berhasil akan ditampilkan kepada sopir. Kemudian sopir melakukan lagi update status pemesanan 2. Dan database menyimpan data tersebut. Kemudian database mengupdate. Apabila berhasil akan menampilkan status berhasil seperti itu. Nah, untuk pertemuan 12 ialah menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Calculated AW-nya yaitu ialah 9 karena di sini aktornya yaitu 3, semuanya kompleks, admin, sopir, dan pelanggan. Maka mendapatkan nilai 9. Kemudian calculated UUCP-nya ialah 95 karena terdapat 6 use case simple point, kemudian 5 average, 1 kompleks. Kemudian TCF-nya mendapat 0,98. F-nya mendapat 0,89. Nah, ialah hasil yang didapatkan ialah use case point-nya ialah 90,7, host effort-nya 907. Dapat disimpulkan bahwa estimasi waktu pengerjaannya ialah 91 hari. Dan dengan biaya mencapai Rp13.606.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.